Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang A. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/Pres/22/Romawi/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/Pres/Pres/22/Romawi/2024 tanggal 22 April tahun 2024 dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya dan dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 417 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pasangan calon terpilih ditetapkan dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum dan dituangkan ke dalam berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. C. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon terpilih dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum. D. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan sidang pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 252/9/BA/05/2024 tanggal 24 April 2024. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara
atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Selanjutnya adalah penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu tahun 2024. Panitia sudah siap? Kami mohon para anggota KPU bersiap diri di podium. Yang pertama, berita acara dan salinan keputusan diserahkan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami persilakan. Yang ketiga, penyerahan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Yang kelima, penyerahan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Yang keenam, penyerahan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan yang mewakili pemerintah.
Yang ketujuh, penyerahan kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. Oleh karena itu kami undang pimpinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Kami undang yang pertama pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya. Yang kedua, pimpinan Partai Golongan Karya. Yang ketiga, pimpinan Partai Demokrat. Yang keempat, pimpinan Partai Amanat Nasional. Yang kelima, pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Yang keenam, pimpinan Partai Bulan Bintang. Yang ketujuh, pimpinan Partai Garda Republik Indonesia. Itu bukan kok bilang gitu tadi. Selanjutnya kami undang pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon nomor urut 1. Mohon yang berkenan hadir untuk menerima atau penerimaan berita acara dan keputusan, salinan keputusan. Yang pertama Partai Nasdem.
Yang kedua, Partai Kebangkitan Bangsa. Yang ketiga, Partai Keadilan Sejahtera. You will always stay there. Anak muda terus berani. You will always. Taskan HP-mu? Hah? Taskan HP-mu? Taskan. Wih. Selanjutnya kami undang gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon nomor urut 3. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Partai Persatuan Pembangunan. 3. Partai Perindo. 4. Partai Hati Nurani Rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Yang ke-8 atau terakhir ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita akan membaca, bahkan mungkin kita tidak tahu dengan apa yang makna daripada bacaan kita itu. Olehnya kita belajar berkata satu-satu kata, yang mana di dalam Al-Quran ini semua tulisan yang ada di dalam ini mempunyai makna atau ada artinya tersendiri. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini kalau diterjemahkan pada umumnya